Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Saat ini hari yang indah sekali yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita akan ibadah raya di pagi hari ini. Saat ini Bapak Ibu yang masih ada di rumah, mari kita beribadah bersama-sama. Kita akan muliakan Dia, kita akan tinggikan Dia. Kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan suci, suci, suci. Suci, 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 Allahnya Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saat ini kami bersyukur Tuhan atas segala cinta kasih-Mu yang luar biasa. Saat ini kami mau beribadah. Biarlah Allah sediakan ikut campur tangan dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan muliakan Dia. Kita akan tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian hadirat. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu. Juga dari awal lagi katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dengar umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Yesus, pujian ini mengatakan dimanapun kita berada, di situ Tuhan hadir. Saat ini Bapak Ibu ada di rumahnya masing-masing. Ketika kita menyatukan hati kita, menyatukan visi kita untuk menyembah Dia, kita rasakan hadiratnya, kita rasakan urapannya, kita rasakan lawatan Allah dalam kehidupan kita. Kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Allah akan menuntun kehidupan kita. Kita serahkan kepada Dia. Kita nyanyikan pujian ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik. Kita nyanyikan pujian refnya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
kita akan satukan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Saat ini kami bersyukur padamu Tuhan, menyerahkan dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan permasalahan yang luar biasa yang dihadapi oleh bangsa kami, bahkan seluruh dunia Tuhan. Virus corona ini Tuhan, yang saat ini melanda Tuhan, masih mencekam Tuhan setiap umat-umat manusia Tuhan. Tapi pada saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang kudus, kuasa-Mu sendiri Tuhan, yang akan bekerja secara luar biasa Tuhan, mematahkan virus-virus yang ada Tuhan. Dan masyarakat Indonesia Tuhan boleh mentaati segala peraturan-peraturan untuk dia tetap duduk dia manis di rumah, sehingga virus corona ini Tuhan bisa terkalahkan Bapak. Karena hanya itulah obatnya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, mari Tuhan ikut campur tangan Tuhan kepada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat yang ada di bumi ini Tuhan, agar mereka mengerti dan memahami Tuhan, untuk mereka duduk diam manis di rumah untuk mendapat suatu kesehatan, kesempurnaan dalam hidupnya. Saat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau jemaat-Mu GSK yang saat ini ada yang sakit Tuhan, mari Tuhan jamah mereka satu persatu Tuhan. Saya tidak tahu persis sakit apa mereka saat ini di rumah. Mari Tuhan, mereka yang demam Engkau berikan suatu kesembuhan, mereka yang sakit mah Engkau pulihkan Tuhan, mereka yang saat ini stres Tuhan, Kau beri Tuhan kekuatan yang ekstra dan penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Apapun yang mereka sakit, apapun Tuhan, Allah sedia Kau angkat, ganti dengan suatu sukacita yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan boleh dialami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan, untuk jemaat GSK yang saat ini Tuhan mulai mereka tidak bekerja. Mari Tuhan, nyatakanlah berkat-berkat-Mu dalam kehidupan hari demi hari Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, berkati dalam usaha mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, bila menjadi berhasil, karena Engkau menyertai, Engkau selalu berserta kepada umat-Mu, umat ketebusan-Mu yang selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Karena firman mengatakan Tuhan, bahwa umat-Mu akan Engkau selalu gendong sampai putih rambut kami. Itu menyatakan pemeliharaan-Mu tak akan habis-habisnya sampai masa tua kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, gereja-Mu GSK Timban ini Tuhan, di dalam pembangunan saat ini Tuhan, bila Allah sendiri akan mencukupkan dana-dana untuk pembangunan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Allah akan mengirimkan dana dari selatan, utara, barat daya, barat laut. Semuanya akan mengumpul dana tersebut untuk pembangunan gereja-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Allah memberkati kita semua. Allah menyertai jemaat-Mu GSK yang saat ini dimanapun mereka berada, dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, Allah memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, waktu yang tepat kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Hanya nama Yesuslah yang akan memberikan sesuatu kekuatan yang ekstra dalam kehidupan kita dalam masa-masa krisis yang seperti ini. Haleluya. Dia yang memulihkan kehidupan kita. Katakan nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus kita pujikan pujian ini. Amin.
Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan, dalam nama Yesus. Dalam Nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bagi yang ibadah pagi dan selamat malam bagi yang beribadah malam. Saya di sini mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu yang di minggu kedua ini gereja-gereja Tuhan merayakan Hari Ibu. Saya berdoa supaya ibu-ibu diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Tuhan, sempurnakan segala persiapan pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Biarlah orang-orang yang melayani disembunyikan di belakang salib-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana untuk mengajar, untuk memberkati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi, shalom saudaraku. Shalom, shalom. Bagi jemaat-jemaat yang ada di sini ataupun yang berada di rumah, ya, mari kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan. Ya,
Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Mari kita membacanya bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang ternyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia ini adalah makhluk yang istimewa, yang diciptakan oleh Tuhan secara khusus, saudara-saudara. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ketika ayam bertelur dan telur itu menetas, anak ayam ini sudah bisa cari makan sendiri, saudara, dengan tuntunan daripada ibunya. Tetapi manusia, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dilahirkan ke bumi, ya, bayi tidak bisa mencari makanan sendiri. Bayi bergantung sepenuhnya kepada ibunya. Apakah ibunya mau memberikan susu ASI atau susu kaleng, ya saudara-saudara, tergantung daripada ibunya. Jadi saya melihat bahwa manusia ini ketika lahir ke dalam dunia, dia sangat bergantung kepada ibunya, saudara. Berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Kalau saya memperhatikan, ya, ibu-ibu yang membesarkan anaknya dengan penuh kasih dan pengorbanan, itu tidak bisa dibayar dengan apapun juga oleh anak-anaknya, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Coba saudara, kalau saya memperhatikan ketika ibu-ibu menggendong bayinya, ketika bayinya menangis, walaupun ada banyak orang, ya, dia pun mengeluarkan susunya untuk diberikan kepada bayinya. Saya yakin sebenarnya ibunya itu malu ketika harus memberi makan kepada bayinya. Tapi kenapa ibunya ini mau melakukan hal seperti itu? Karena dia begitu sayang kepada anaknya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika anak itu sakit, ya, ibunya kebingungan mencari sebabnya sakit apa, mencari obat, ya. Dia akan senang kalau anaknya ini bisa tidur, bisa sehat, saudara-saudara. Seringkali ibu bapak, ya, keluarga, bila boleh memilih, lebih baik orang tua yang sakit, asal anaknya selalu sehat, saudara. Karena apa? Karena mereka begitu sayang kepada anaknya. Saya mempunyai kesaksian sedikit, ya. Waktu saya lulus SD, ya, saya beritahu sama mama saya bahwa saya mau masuk SMP. Tapi mama bilang, kami tidak punya uang kami tidak cukup. Ya. Walaupun mama saya ini adalah orang yang sederhana, ya, dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, dan dia juga bukan pedagang, apalagi, ya, orang yang pandai mencari uang, tidak. Tapi rupanya dia mempunyai satu rencana. Kalau anak saya ini sekolah,
dia akan menyewakan rumahnya yang kecil itu sebagian, ya. Dari uang sewa itu dipakai untuk menyekolahkan saya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, rumahnya tidak besar, tapi sebagiannya disewakan untuk anaknya sekolah. Akibat daripada disewakan itu, rumah menjadi rusak. Sepertinya tidak masalah rumah rusak. Yang penting apa? Yang penting anak bisa sekolah. Tidak penting ribut, tidak penting privasi terganggu. Yang penting apa? Yang penting anaknya bisa sekolah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sedikit, itu hanya sedikit pengorbanan, kasih daripada ibu untuk anak-anaknya. Sebenarnya apa sih yang diharapkan daripada ibu dari anak-anaknya? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya mempelajari, ya, tidak banyak sih sebenarnya tuntutan daripada orang tua, ibu khususnya. Dia hanya ingin ketika dia sudah menjadi tua, ya, dia bisa tinggal bersama-sama dengan anaknya sampai dia kembali kepada Tuhan. Hanya itu saja, saudara. Bisa tinggal bersama dengan anaknya sampai dia kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya anak-anak itu mentaati orang tua di dalam Tuhan. Anak-anak itu harus menghormati ayah dan ibu. Dan ketika anak-anak itu menghormati ayahnya, menghormati ibunya, Tuhan memberikan janji. Janji Tuhan ini adalah yang penting, saudara. Karena apa? Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahagia dan panjang umur di bumi. Ya, untuk hal ini saya belajar, ya, dari mana kita bisa menjelaskan arti kebahagiaan. Kebahagiaan ini berbeda dengan bahagia yang dipikirkan oleh orang. Tapi bahagia yang dijanjikan oleh Tuhan kepada anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua, saudara, itu kebahagiaannya itu lahir dan batin, di bumi dan di sorga. Kalau saudara ada kesempatan, ya, bisa membaca dari Mazmur pasal 1 atau juga dari Yeremia pasal 17, ya, ayat yang ke-8, ya. Di situ ada penjelasan apa artinya bahagia, ya. Bahagia itu segala sesuatunya itu akan berhasil, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga mempelajari di dalam Matius pasal 5, saudara. Berbahagia itu apa? Yang berbahagia itu adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kalau orang berbahagia, secara rohani dia mempunyai tempat di surga. Kenapa mempunyai tempat di surga? Karena dia sudah bertobat, karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia mengalami duka cita, ya, kalau dia mengalami persoalan, ya, dia akan mengalami kebahagiaan. Artinya apa? Dia akan dihibur. Jadi ketika kesusahan dia tidak sendirian, dia akan dihibur, saudara. Sehingga orang yang dihibur itu, orang yang mendapat penghiburan itu akan berbahagia. Dan di dalam Matius pasal 5 juga dikatakan yang berbahagia itu yaitu akan memiliki bumi, saudara. Ini luar biasa. Memiliki bumi itu apa? Ini adalah keberhasilan, kesuksesan, ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya, kemudian juga dipuaskan, ya. Jadi kalau orang yang bahagia ketika dia belajar firman Tuhan,
dia belajar kebenaran, ya, dia akan dipuaskan, saudara. Inilah yang berbahagia. Ya, kemudian juga yang bahagia itu akan melihat Allah. Ya, sudah barang tentu orang yang melihat Allah berarti ya dia bersama-sama dengan Allah. Dia akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Ya, yang berbahagia juga akan disebut anak-anak Allah. Ya, yang berbahagia itu yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi pengertian bahagia itu di bumi dan di surga, saudara. Jadi kebahagiaan ini merupakan satu hal yang istimewa, ya, yang banyak belum dipikirkan oleh banyak orang. Banyak orang yang penting di dunia ini saja, ya saudara. Tapi bahagia yang dijanjikan oleh Tuhan bukan hanya di sini saja, bukan pada waktu masih kanak-kanak saja, bukan pada waktu kita bekerja saja, bukan pada waktu kita sudah tua saja. Ketika sudah kita meninggalkan dunia ini, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita yang mempunyai kerajaan surga. Itulah yang berbahagia. Oleh sebab itu, pengertian bahagia yang dituliskan oleh Alkitab ini sungguh amat dalam. Masa kini dan masa yang akan datang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah memahami ya, arti daripada bahagia ini, saya yakin ya, ibu bapak, saudara-saudara, ya, para remaja, adik-adik pengen mendapatkan bahagia ini di bumi dan di surga yang tidak ternilai harganya ini. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan, taati, hormati orang tua. Ya. Orang yang mentaati, yang menghormati orang tua, mereka ya akan mendapatkan bahagia dan panjang umur di bumi. Panjang umur di bumi ini, saudara, bisa diartikan ya sehat. Kalau dia sakit, dia akan sembuh. Ya. Dia tidak akan mati muda. Panjang umurnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ibu-ibu, ya, saya berdoa di kesempatan hari ibu ini, ibu-ibu, ya, panjang umur, bisa hidup yang sehat, karena pada waktu dulu-dulu, ya, mentaati orang tua, karena waktu dulu-dulu, ya, menghormati orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka itu, anak-anak itu harus mentaati orang tuamu yang di dalam Tuhan. Artinya apa di dalam Tuhan itu? Di dalam Tuhan itu artinya di dalam kebenaran. Ya. Jadi memerintahkan perintah-perintah yang benar. Ya. Memerintahkan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, tetapi ada banyak orang tua yang belum hidup dalam kebenaran, yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau orang tua kita walaupun belum percaya kepada Tuhan, kita sudah percaya lebih dulu, tapi kalau perintahnya itu benar, kita harus mengikutinya, kita harus mentaatinya, kita harus mempertimbangkannya bila seandainya itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang orang tua itu, ya, khususnya ibu, bukanlah orang yang sempurna. Dia adalah seorang ibu, seorang manusia yang bisa salah, yang terbatas, ya, terbatas dengan pengetahuan, ya, terbatas dengan pengertian kebenaran. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan atau ibu, ya, yang melahirkan kita, dia adalah orang yang berdosa. Mungkin kita juga seperti anak-anak, ya, kita pernah menyaksikan bagaimana
ibu kita melakukan kesalahan-kesalahan. Sebenarnya juga kesalahan-kesalahan ini juga mereka lakukan untuk anak-anak saudara. Seperti ada seorang ibu yang mengambil uang suaminya untuk apa? Untuk memberi makan kepada anaknya, saudara. Walaupun seharusnya ibunya bilang dulu kepada suaminya, saya mau ambil uang untuk beli sayur, untuk beli susu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika ya ibu kita berbuat salah, ya, kalau kita mau bahagia dan panjang umur di bumi, kita harus mengampuni kesalahan ibu kita. Ibu kita adalah manusia. Ya. Mungkin ibu kita juga melakukan kesalahan, bukan memberikan teladan yang baik, dia bisa memberikan teladan yang kurang baik, saudara. Tapi ketika orang tua kita berbuat salah, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus mendoakannya, kita harus memaafkannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini, ya, bila saudara-saudara pernah menyaksikan, melihat bagaimana orang tua kita berbuat salah, saya sebagai hamba Tuhan, mari saudara memaafkan mereka. Saya yakin ibu bapak saudara-saudara akan memaafkan kesalahan daripada orang tua mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah manusia biasa, sama seperti kita, bisa melakukan kesalahan. Tapi kita bukan hanya harus mengampuni, kita terus mendoakan. Kita juga harus bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita tidak taat, saudara, bila kita tidak hormat, ya, bila kita sudah melakukan kesalahan kepada orang tua, kita pun harus minta maaf kepada orang tua, saudara. Karena dengan meminta maaf kepada orang tua, maka janji Tuhan diberikan kepada saudara-saudara semua. Saudara, ketika saya menyadari ayat-ayat ini, ya, ketika saya mendalami ayat-ayat ini, saya telepon kepada mama saya. Mama, ya, mungkin saya ada berbuat salah kepada mama. Mama saya bilang, tidak ada yang salah, saudara. Padahal saya tahu, saya ada banyak kesalahan dilakukan oleh saya kepada mama saya. Tapi mama saya mengatakan, tidak. Saya mengatakan, bila saya salah, saya mohon maaf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara-saudara pernah berbuat salah kepada orang tua, kepada ibu khususnya, saudara, saya mengetuk hati saudara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari berbuat untuk minta maaf kepada mereka, kepada ibu, kepada bapak. Supaya apa? Supaya janji Tuhan, bahagia dan panjang umur diberikan kepada saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan senang, kita akan berhasil, kita akan sehat bila kita benar-benar menghormati, mentaati orang tua. Hormat dan taat ini artinya apa? Kita itu menghargai orang tua, saudara. Bila ada sesuatu yang bertentangan, ya, dengan kebenaran, baiknya kita mempertimbangkan dengan matang. Jangan langsung, tidak. Tapi kita mempertimbangkan dengan matang. Mencoba memahami, kalau saya jadi ayah, kalau saya jadi ibu, ya, bagaimana, saudara? Saudara, jangan pernah memarahi ibu, saudara. Walaupun ibu kita lambat,
Walaupun ibu kita melakukan kesalahan, saudara, jangan pernah memarahi ibu, saudara. Ibu yang memelihara saudara-saudara, yang memberi makan, yang berkorban sepenuhnya untuk saudara-saudara. Jangan pernah bertengkar dengan orang tua, saudara. Ya. Jadi bertengkar itu bukan hanya anak-anak bertengkar dengan orang tua, tetapi juga ketika saudara sudah dewasa, ketika ibu kita sudah lanjut umurnya, banyak melakukan kesalahan. Saudara, jangan pernah kita mau bertengkar dengan mereka. Marilah kita memahami ketika keterbatasan juga akan dialami oleh kita semua, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memberi hormat ya kepada orang tua, saya menyatakannya dengan begini. Kita memberikan hormat kepada orang tua dengan pemberian, yaitu pemberian waktu, saudara. Jadi kadang-kadang kita harus menemani, menelepon dia, mendengarkan ya, cerita-ceritanya, saudara. Kita memberikan waktu, saudara. Kita juga bisa memberikan makanan, saudara. Apa yang disukai oleh mama, oleh ibu, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kesukaan makanan ibu kita ini bukan barang yang mahal, bukan barang yang sulit, ya, tapi seringkali juga barang-barang yang sederhana, saudara. Saya memberikan satu contoh ya. Waktu nenek saya berada tinggal di Hong Kong, ya, itu anak cucu kalau pergi ke Hong Kong, mereka beli makanan-makanan yang enak. Ya. Kalau biskuit, ya biskuit yang bermerek, yang terkenal, yang mahal. Satu hari, saya itu sebenarnya ya ingin memberi, tapi saya belum memberikan yang mahal. Saya beli biskuit yang sederhana, saudara. Yang harganya itu sekarang cuma 5.000, ya. Itu biskuit, ya sederhana, saudara. Tapi yang anehnya ya, nenek saya bilang, ini biskuit ini enak. Kenapa enak? Karena kalau yang mahal itu susunya kental, susunya banyak. Jadi dia merasa kurang cocok. Biskuit yang murah itu ya, biskuit yang tidak terlalu manis dan susunya mungkin tidak ada, saudara. Tapi justru itulah yang dia suka. Sampai ketika cucu-cucu mendengar bahwa nenek ini suka biskuit yang murah, dia mencari. Ternyata biskuit itu tidak dijual di sembarang tempat. Adanya di Batam, ya, di daerah Medan, di daerah Sumatera, di daerah yang lain belum ada, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita ketika memberi ya kepada orang tua, tidak mesti makanan yang mahal. Tapi kita cari makanan yang kesukaan. Barangkali apa? Barangkali goreng singkong, saudara. Barangkali kecimpring, saudara. Ya. Barangkali apa? Lepet, saudara, orang Sunda. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita menghormati orang tua ya dengan pemberian, memberikan makanan, memberikan barang, ya pakaian, ya, memberikan uang, ya saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa kita hormat sama orang tua. Kita sayang sama orang tua. Ya. Menemani itu kalau bisa bersama-sama, ya kita kadang-kadang menemani dia makan, ya. Menemani dia minum kopi, ya saudara. Ngobrol. Ya kalau kita tidak bisa ketemu, ya kita sekarang pakai telepon, ya. Pakai WhatsApp, ya. Kita telepon, ya. Dia agak kurang dengar, ya kita ngomong agak keras, ya. Ketika dia ditelepon, saudara, dia itu senang sekali. Ketika dia dikunjungi, dia senang sekali, saudara. Saya sebagai orang tua, saya mengakui kalau saya ditelepon oleh anak saya, kalau saya dicari oleh anak saya, ya,
Saya senang sekali saudara. Walaupun hanya mereka itu mau menemani saya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saudara menghormati orang tua, menghormati ibu, menghormati bapak, saudara sediakan waktu. Teleponlah mereka. Berilah kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka akan senang. Saudara akan berbahagia. Saudara akan sehat. Saudara akan panjang umur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat kini ya, itu perubahan kemajuan itu luar biasa setelah ada komputer, ya, setelah ada internet. Kalau dulu-dulu orang ya biasa-biasa saja. Perubahan itu tidak terlalu drastis seperti sekarang ini. Kalau dulu paling dagang, ya, paling dulu kalau punya radio, TV sudah istimewa, saudara. Kemajuan-kemajuan itu masih tidak terlalu banyak. Antara orang tua dan anak masih bisa mengikuti. Tapi di zaman sekarang, saudara, orang tua tidak bisa mengikuti ya keterampilan zaman sekarang. Seperti anak-anak sekarang ya, mereka itu di dalam menguasai HP, Android, komputer, ya, membuat video dan lain-lain ya. Itu mereka itu bisa melakukannya dengan cepat. Bahkan anak SMP, anak SD sudah bisa. Sementara ya, kita yang sudah lanjut umur, yang hidup di zaman yang berbeda, cara yang berbeda. Kita udah diajarin berulang-ulang ya. Kita masih mengalami kesulitan. Masih salah lagi, masih belum yakin. Saudara, kalau saudara menghormati orang tua, jangan dimarahi. Apalagi menyebut ya hal-hal yang tidak senonoh. Maaf saudara. Teruslah ajarin dengan sabar kepada orang tuamu, kepada ibumu, ya, kepada ayahmu, saudara. Ketika kita menghormati, taat kepada orang tua secara tidak langsung, ya. Kalau saudara punya istri, saudara punya anak, saudara sedang mengajar mereka dengan teladan, bukan dengan kata-kata, saudara, tapi dengan perbuatan. Ini adalah satu pengajaran yang sangat istimewa dan sangat berkuasa. Ketika papa saya, ketika mama saya, mereka melakukan ketaatan, penghormatan kepada orang tua, anak-anak kita akan belajar meneladaninya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bercerita ya, yaitu ada seorang janda muda yang membesarkan seorang anak laki-laki. Ini kejadiannya di Taiwan, saudara. Jadi setelah suaminya meninggal, dia tidak menikah lagi. Pada umumnya ya, kalau perempuan itu ditinggalkan suami, banyak yang tidak menikah lagi. Dia tidak enak dengan anaknya. Dia lebih suka bekerja keras ya, untuk apa? Untuk membesarkan anaknya. Saudara, ibu janda ini adalah seorang guru. Penghasilannya tidak banyak. Jadi dia dapat uang untuk membelikan kebutuhan sehari-hari, kemudian menyekolahkan anaknya. Anaknya ini waktu masih kecil ya, dia adalah anak yang baik, anak yang taat, saudara. Karena dia baik, taat, setiap kali sekolah dia naik kelas ya. Sampai akhirnya lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Sampai akhirnya karena dia mempunyai kemampuan dan cita-cita, dia sekolah di Amerika, saudara. Setelah selesai kuliah di Amerika, akhirnya dia menikah dengan orang Amerika di sana. Ya mamanya juga senang ya. Ya anaknya sudah lulus kuliah, sudah bisa bekerja, sudah mandiri ya. Bahkan kan sudah punya istri dan punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ibu yang sudah tua ini, dia hanya berharap ketika dia memasuki masa pensiun, ya, dia akan ikut bersama dengan anak menantu dan cucunya di Amerika. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika waktu ini mau tiba, ya, dia tulis surat kepada anaknya, ya, bahwa mamanya ini, ya, akan segera pensiun, dia akan menjual barang-barangnya, ya, dan dia akan tinggal bersama-sama dengan anaknya, mantunya, dan cucunya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini tidak langsung dijawab. Ya. Jadi mamanya mempersiapkan segala sesuatunya, ya, menjual barang, membagikan barang, menawarkan rumah. Ya. Dia mau pindah ke Amerika, tinggal bersama dengan anak, cucu, dan menantu. Tetapi saudara, menjelang hari H, saudara, surat ini datang dari anaknya. Anaknya menulis surat begini, "Mama, saya ada tulis cek di situ $30.000 untuk Mama. Baiknya Mama jangan ke Amerika, jangan tinggal sama kami. Setelah kami berbicara dengan istri, kami belum siap menerima Mama. Ini uang $30.000 ini, anggaplah saya berhutang kepada Mama. Mama memberi makan saya, memberi susu saya, memberikan saya uang sekolah, uang jajan. Setelah saya hitung, itu sekitar $20.000 US. Saya kasih lebih $30.000. Saudara, ketika mamanya ini membaca surat dari anaknya ini, saudara, apa yang dirasakan? Dia seperti jatuh dari tangga, saudara. Puk! Saudara. Dia tidak bisa ngomong, dia sedih, saudara. Tidak menyangka anak yang dibesarkan dengan susah payah, tapi pada akhirnya dia tidak mau menerima mamanya ketika mamanya pensiun, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mamanya sedih, mamanya kecewa, saudara, dengan anaknya. Saya kasih tahu kepada saudara-saudara, peristiwa kekecewaan orang tua oleh anaknya sekarang makin menjadi-jadi, saudara. Bukan hanya anak satu. Saya pernah berkunjung kepada satu keluarga, ada 9 anak, saudara. Ada laki-laki, ada perempuan. Pada akhirnya orang tuanya hidup sendirian di dalam kesusahan. Sewa kamar, dia tidak ada pekerjaan. Anak-anaknya semua tidak peduli kepada orang tuanya. Ya mereka juga susah. Jadi 9 anaknya itu, ya, semuanya juga susah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberitahukan kepada para orang tua, ya, jangan pernah bergantung kepada anak. Ketika kita membesarkan anak, besarkanlah anak di dalam Tuhan. Kalau satu hari, ya, mengajak orang tua kita untuk tinggal bersama-sama mereka, anggaplah itu sebagai berkat. Tetapi kalau mereka keberatan, ya, untuk kita tinggal bersama-sama, jangan sedih, saudara. Saudara tidak sendirian. Saudara masih mempunyai Tuhan, saudara. Tapi saya memberitahukan kepada anak-anak, jangan pernah kita mengecewakan, membuat sedih ibu kita. Jangan membuat sedih ayah kita, saudara. Karena pada saat engkau melakukan hal itu, engkau sedang memberikan teladan yang jelek bagi anak-anakmu. Dan bukan mustahil, di kemudian hari, anak-anakmu juga akan memperlakukan saudara-saudara seperti memperlakukan orang tuamu pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, mari kita, para orang tua, ya, mendidik anak-anak kita dengan benar. Jangan pernah memanjakan walaupun anak itu hanya satu-satunya. Didiklah mereka dengan mandiri, didiklah mereka dengan benar di dalam Tuhan. Dan jangan pernah bergantung kepada anak. Kalau satu hari anak kita, ya, mengajak kita,
anggaplah itu sebagai berkat. Bila tidak, saudara pun jangan terlalu kecewa. Hiduplah terus di dalam Tuhan. Jadilah berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, saya beritahukan kepada anak-anak yang saya kasihi. Saudara ingatlah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita terus taat, menghormati orang tua kita. Di hari ibu ini khususnya, mari kita memberikan sesuatu kepada ibu kita. Ya. Apakah saudara mau memberi waktu? Apa saudara mau memberi barang? Apakah saudara mau memberi uang? Silakan saudara. Setelah saudara mendengar firman ini, bergerak. Saudara berikan yang terbaik, yang disukai oleh ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya memberitahukan, ketika saudara melakukan hal itu, saudara mendapatkan janji yang penting, yaitu bahagia dan panjang umur di bumi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Kalau kami sebagai orang tua pernah melakukan kesalahan di dalam mendidik anak, Tuhan ampuni segala dosa kami. Tuhan, bila kami sebagai anak, kami seringkali bertengkar, marah, tidak taat kepada orang tua, tidak menghormati orang tua. Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan sucikan kami. Tuhan tolong, biarlah di hari ibu ini, kami semua anak-anak kembali kepada firman Tuhan. Kembali taat, kembali hormat kepada ibu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan kuatkan kami semua, supaya kami bahagia, supaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalang oleh karena kesalahan-kesalahan kami kepada orang tua. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Ampuni kami, sucikan kami, perbaiki kami Tuhan. Biarlah pada hari ibu di hari Minggu ini, kami sungguh belajar untuk memberikan yang terbaik bagi ibu orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anakku, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Jangan lupa telepon ibu yang ada di kampung. Kalau yang ada satu kota, ya di masa social distancing ini, ya barangkali kirim makanan atau kirim kue, ya. Jangan bunga ros, ya bunga bank saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, acara kebaktian kita sampai di sini, ya. Jangan lupa hari Selasa jam 7 kita ada belajar surat Kolose. Jangan lupa dibaca dulu di rumah. Ya. Surat Kolose pasal pertama. Kita akan mengakhiri acara ibadah pada hari ini. Ya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah ataupun berada di sini, terimalah berkat-berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kuasa, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Kami berdoa Tuhan untuk ibu-ibu, berkati mereka, berikan mereka kesehatan. Tuhan, berkat-Mu khusus pada hari ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih
Tuhan memberkati.